Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPS. IPS bermoral dan smart. Baik anak-anakku sekalian, ya untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini, langkahnya yang pertama jangan lupa berdoa. Yang kedua, kamu simak video pembelajaran ini dengan baik. Yang ketiga, silakan kamu kerjakan tugas ya dengan benar dan mengumpulkannya tepat waktu. Lalu yang keempat, tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan atau diserahkan melalui Google Classroom di komentar tugas. Baik, langsung saja kita lanjut ya, kita teruskan ke video pembelajaran. Ya, kemarin ya, minggu lalu sudah kita bahas yaitu tentang negara-negara ASEAN, ya, kondisi fisik negara-negara ASEAN. Ya, negara ASEAN yang udah kita bahas masih ingat ya? Ada Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Selanjutnya ya, kita langsung ke interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Definisi. Ya, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya ASEAN. ASEAN merupakan salah satu negara internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, faktor apa saja nih? Faktor pendorong apa saja ya yang menyebabkan ya interaksi antar negara-negara ASEAN? Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Lalu faktor pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah, yaitu kondisi geografi. Karena kesamaan letak geografi, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Lalu, apa yang menjadi faktor penghambat? Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, ya. Lalu yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, ini yang 4 faktor ini yang menjadi penghambat ya interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menuntut suatu negara berperan aktif melakukan kerjasama antar negara.
Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Ya, ini bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Pertama, bidang sosial dan budaya. Ya, bidang sosial dan budaya biasanya bentuk kerjasamanya yaitu ya bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan. Lalu yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan. Ya, bisa dalam bentuk makanan dan obat-obatan. Lalu yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau yang biasa disebut dengan Tourism Agreement, serta penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Lalu bidang politik dan keamanan, ya contoh kerjasamanya yaitu dalam bentuk Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan ya bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, bentuk kerjasamanya di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Lalu bentuk kerjasama bidang pendidikan, ya di sini pertemuan organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, ya Vietnam, serta Korea Selatan. Lalu yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan atau pertukaran pelajar. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Yang keempat, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Lalu perubahan, ya. Di sini pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, di sini ya para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Ya, pada akhir 2015, kesepakatan ini dilakukan agar ada daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Nah, ini pasar tunggal ini disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa dikenal dengan MEA. Ya, di sini kamu bisa lihat nanti di buku paket ya tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis, kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan.
Nah, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini dipengaruhi terhadap dinamika jumlah kependudukan. Lalu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Nah, di sini ya pengaruhnya adanya Festival Budaya ASEAN 2013 yang digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 2013, tepatnya di bulan Juni ya, yang diikuti oleh 9 negara ASEAN. Nah, ini adalah bentuk pengaruh kerjasama bidang budaya. Lalu ada pengaruh ya perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Nah, ini pengaruhnya ya, yaitu bentuk sengketa perbatasan wilayah, lalu pekerja migran. Lalu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah ya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu dipengaruhi oleh kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen atau sama dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi antar suatu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang tadi ya, ada ekonomi, ada politik, ada sosial dan budaya. Lalu inilah faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN, yaitu ada faktor iklim, faktor geologi, dan ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, interaksi ini juga mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, teknologi memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi ya. Di antaranya yang dipengaruhi adalah ya teknologi komunikasi ya, teknologi informasi. Nah, ini pengaruhnya terhadap ilmu dan teknologi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi ya. Di sini ASEAN sudah mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasional. Jadi secara ekonomis AFTA itu menjadi kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produksi ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harga. Nah, ini tujuannya ya, mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Ini adalah contohnya ya, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani Thailand dan Myanmar. Ya, produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh masyarakat negara ASEAN. Bagaimana proses distribusinya? Ya, barang yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Nah, kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan
barang atau jasa antar negara. Lalu ada pengaruhnya terhadap konversi lahan pertanian ya kepada industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang biasa dikenal dengan konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN ya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, ini pengaruhnya ya. Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis sebagian besar lahan. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Faktor sosial dan budaya hukum waris. Lalu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, ini pengaruhnya ya, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Lalu pengaruh yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Ini adalah pengaruh konversi lahan pertanian yang dijadikan pemukiman. Baik anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan pada hari ini ya tentang pengaruh interaksi antar negara-negara anggota ASEAN ya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan serta faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kegiatan ekonomi, dan faktor konversi lahan. Nah, untuk tugas selanjutnya kalian simak ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.